Bagi teman-teman yang belum mendaftar di akun SSCSN 2023 atau mengisi biodata atau mengisi formasi di CPNS tahun 2023 maupun P3K 2023, teman-teman jangan khawatir karena pada video ini kakak akan menjelaskan secara rinci ya dan secara detail bagaimana cara mendaftar atau mengisi biodata dan formasi di CPNS tahun 2023 atau P3K tahun 2023 ya. Jadi teman-teman jangan skip video ini karena ini info penting ya bagi teman-teman yang banyak sekali kendala-kendala di upload biodata dan upload foto dan sebagainya. Jadi kakak akan bahas di video kali ini. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Guru Online. Pada kesempatan yang berbeda ini kita akan membahas mengenai cara dan detail untuk pendaftaran di CPNS di akun SSCSN dan P3K tahun 2023 guys ya. Jadi teman-teman jangan skip video ini karena ini penting ya bagi pendaftaran teman-teman. Karena sebelum masuk ke SKD atau tingkat seleksi pengetahuan atau kompetisi dasar, teman-teman harus lolos di seleksi administrasi ya. Jangan sampai teman-teman gagal di tes kali ini karena seleksi administrasi itu cuma teman-teman mencocokkan diri datanya teman-teman pada asli atau database-nya pemerintah gitu ya. Simpelnya begitu. Oke. Sebelum masuk ke video ini teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 hal ini adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Oke, langsung kita masuk ke videonya. Oke ya, kemarin kan kita sudah bahas ya mengenai cara mengisi biodata dan formasi dari HP ya. Nah, sebenarnya kakak punya saran ya untuk teman-teman ketika teman-teman lebih bagus spek laptopnya, lebih kakak sarankan untuk menggunakan laptop ya karena laptop itu lebih jelas gitu ya, lebih jelas, lebih kentara juga ini ya kayak sebenarnya ini ya lebih jelas. Teman-teman lebih jelas dalam mengisi formanya atau isi dari web di SSCSN tahun 2023 gitu ya dibandingkan dengan HP yang kita harus scroll dan mengetik dengan sekecil itu gitu, agak susah ya. Jadi kakak sarankan menggunakan laptop. Akan tetapi kalau laptop teman-teman tidak memenuhi spek atau banyak kendala, lebih baik menggunakan HP ya. Tapi kakak sarankan untuk HP itu sampai di pembuatan akun SSCSN saja ya. Untuk yang tahapan selanjutnya kakak sarankan menggunakan laptop karena yang banyak error itu di bagian pendaftaran akun saja karena banyak orang mengakses. Tapi ketika sudah masuk atau sudah mendaftar akun, teman-teman akan mudah ya untuk masuk di web yang aslinya ini. Jadi teman-teman pakai aja laptop ketika sudah mendapatkan akunnya. Nah, kan kemarin kan saja kakak sudah membahas ya mengenai isi cara membuat akun sudah, mengisi biodata, pengisian biodata juga sudah ya. Tapi kakak kemarin skip dan kakak udah lanjutkan ya karena kakak menggunakan HP. Jadi kakak ini mau memperjelas ya menggunakan laptop supaya teman-teman bisa mengikuti ini ya. Oke, jadi kan nama kan sudah aman ya, nama, gelar depan ijazah berarti sesuai teman-teman ya ketika ada gelarnya di depan kayak profesor atau dokter dan sebagainya teman-teman isi aja, kalau tidak ya tidak perlu. Tempat lahir ini sesuai otomatis semua ya, otomatis Islami. Nah, ini jenis disabilitas. Jadi ketika ada yang kuning, yang merah-merah ini ya, yang tanda merah-merah ini teman-teman harus isi wajib ya, karena kan itu belum backup di data sebelumnya. Jadi teman harus isi gitu. Jenis disabilitas. Kalau teman-teman non disabilitas atau umum ya, teman-teman pilih saya non disabilitas. Selanjutnya lengkapi domisili. Ini negara domisili dari Indo atau dari luar ya. Misalnya teman-teman sudah sering di luar negeri dan baru pindah ke Indo, berarti tulis itu luar negeri ya dan sebagainya. Selanjutnya provinsi, agama, tinggi badan ya. Yang tinggi badan sekarang ya, bukan tinggi badan teman-teman di SD atau SMP, bukan. Jadi tinggi badan sekarang karena ada beberapa ya, instansi yang menargetkan minimal tingginya teman-teman. Jadi sini teman-teman harus membuktikan tingginya teman-teman sekarang ya, atau misalnya beda 1 cm tidak masalah, yang penting jangan berbeda 10 cm dan sebagainya ya. Jadi yang real sekarang gitu. Oke, nomor telepon sudah. Selanjutnya itu di bagian nama penginputan pembuatan akun ini belakang. Oke. Lokasi, ini status perkawinan juga ya, belum kawin kalau bagi teman-teman yang belum menikah ya. Domisili sekarang Kabupaten Bantaeng ya. Oke, nomor sen baru tanda tangan ya. Sudah. Setelah itu sudah teman-teman pilih aja kode aksesnya EC5C ya. Kalau sudah lanjutkan aja.
Oke, kita tunggu ya. Jadi ketika penungguan proses menunggu ini teman-teman, itu tergantung dari jaringannya teman-teman gitu. Kalau jaringan teman-teman itu kencang, pasti juga untuk proses penunggunya ini akan cepat juga. Tapi sebaliknya ya, ketika teman-teman jaringannya jelek, jadi siap-siap aja kayak begini juga ya. Jaring kakak lagi jelek, lagi loading, jadi lagi berputar terus gitu ya, masih belum sampai ya. Ya sambil menunggu ya, kakak akan mau membahas beberapa pertanyaan teman-teman. Kan kemarin banyak yang bertanya ya, bagaimana ada beberapa teman-teman yang tidak bisa upload fotonya, ada yang tidak bisa KTP dan sebenarnya itu faktor jaringan ya, faktor jaringan. Karena teman-teman kadang datanya habis, secara tidak sadar teman-teman datanya habis, atau di hari itu lampu mati gitu, jadi jaringan itu akan total akan habis. Nah, sarannya kakak itu teman-teman cari di warkop ya, warkop atau kafe yang menyediakan wifi yang paling kencang. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa mengaksesnya itu lebih gampang gitu. Jadi sudah tidak loading kayak gini ya. Ini kan loading sekali ya, hampir kayak 30 detik, 1 menitan lah, agak lama menunggu ya. Oke, kakak coba ganti dulu ya, ganti wifi coba dulu ya. Nanti coba wifi dulu. Oke, kita ganti wifi coba dulu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa ya bahwa wifi-nya teman-teman itu tidak memadai, langsung saya ganti, tidak masalah. Karena kita mau mendaftar. Nah, saya coba ya. Kita refresh, coba. Oke, baru mau ini ya. Jadi oke ya, sudah masuk. Jadi memang itu tergantung jaringannya teman-teman. Jadi ketika jaringan teman-teman ya, jadi kakak sarankan mempunyai 2 hotspot ya kalau bisa ya, untuk cadangan gitu. Kalau misalnya satu tidak bisa, ganti lagi satu supaya teman-teman bisa mengupload dengan cepat gitu ya. Nah, kita ulang tadi ya, sudah aman. Kita tulis kode aksesnya secara ulang, E5. Oke. Nah, kita tunggu lagi ya. Kalau ini masih belum bisa, berarti jaringan kedua yang kakak gunakan berarti jelek semuanya. Cuma seharusnya sudah bagus ya. Oke, kita tunggu aja. Ini sudah masuk di poin kedua ya, memilih jenis seleksi ya. Jadi di sini silakan pilih jenis seleksi yang akan dilamar. Jadi pastikan Anda mengakhiri pendaftaran pada tahap terakhir atau resume agar berkas Anda dapat disahkan oleh instansi. Anda tidak perlu mengubah data setelah mengakhiri pendaftaran. Perhitungan usia saat pelamar dihitung pada waktu Anda mengakhiri pendaftaran. Jadi pas untuk umur, kan ada beberapa instansi yang membatasi umur ya. Ada yang kalau tidak salah itu 18 sampai 35 ya. Jadi ketika sudah di atasnya 35, teman-teman sudah tidak bisa mendaftar atau otomatis gagal nanti di administrasi. Jadi itu terhitung ketika Anda mengakhiri pendaftaran. Jadi waktunya resume ini sudah selesai gitu. Ini masih loading juga ya. Loading. Jadi untuk ininya masih banyak ya kan, untuk prosesnya untuk pendaftaran administrasi itu masih panjang ya. Setelah biodata tadi sudah selesai, selanjutnya seleksi ya, jenis seleksi teman-teman pilih yang video kayak kemarin ya, video yang pakai HP, seleksi. Selanjutnya itu baru mengisi formasi ini ya, formasi. Selanjutnya riwayatnya teman-teman, dokumen-dokumen penting, baru melanjutkan. Nah, kalau sudah sampai di melanjutkan itu teman-teman langsung aja ya, berarti sudah sampai untuk pembuatan atau pencetakan akun. Nah, kalau misalnya loading ini ya teman-teman langsung refresh saja, tidak masalah, refresh saja supaya lebih cepat ya, karena ini terlalu banyak yang akses kalau jam segini ya memang ya. Jadi kakak sarankan untuk membuat atau mengisi formulir itu, formulir ini ya, antara teman-teman itu di waktu yang rame tidak apa-apa tapi jaringannya kencang, atau di jaringan yang biasa tapi di malam hari atau di jam 1, jam 2, dan jam 3 itu agak-agak sepi ya. Jadi masih bisa digunakan untuk mendaftarkan Anda ya di CPNS maupun P3K. Ini masih lambat ya. Masih lambat. Oke, kita sambil nunggu aja ya.
Nah, jadi sebenarnya cara yang paling optimal itu teman-teman ketika masih loading terus ya, karena kan ada di kolom komentar sampai 1 jam menunggu. Jadi teman-teman jangan tunggu aja. Jadi teman-teman refresh terus supaya teman-teman masuk ya kayak gini. Jadi teman-teman sudah masuk ya. Kan kayak yang di kolom komentar menunggu 1 jam itu agak lama guys ya. Jadi langsung saja teman-teman refresh aja ini ya. Jangan refresh, teman-teman refresh aja di sini. Oke, jadi nomor induk pendidikan sudah aman ya, pilih formasi. Formasinya 3 ya, entah P3K guru, CPNS teknis dan P3 kesehatan. Kakak ambil ya CPNS ya. Ini banyak yang bertanya mengenai peserta XTHK 2. Jadi ini THK 2 ya. Kita langsung cari di Google pembuktian ya. THK 2 CPNS. Pembuktiannya apa ya? Jadi dia itu THK 2 itu sebenarnya dia itu ketika ini untuk yang khusus ya, khusus untuk pelamar P3K guru. Jadi P3K guru ini ada beberapa yang mendapat faktor kelulusan akan lebih cepat itu ketika teman-teman sudah lolos di THK 2. THK 2 ini ketika teman-teman sudah mengabdi ya di sebuah instansi atau sekolah sudah lebih dari 1 tahun. Nah, itu sudah termasuk di THK. Nah, itu ada pembuktiannya nanti di upload dokumen. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengabdi ya di sekolah atau sebuah institusi, teman-teman boleh mengatakan dirinya teman itu THK 2. Cuma harus ada bukti nantinya di penguploadan di penguploadan di bagian sini ya, dokumen. Nah, teman-teman harus diisi di situ. Jadi teman-teman kalau mengatakan dirinya teman-teman THK 2, teman-teman siapkan dokumennya ya. Oke. Saya kan gini kakak karena kan CPNS jadi kakak pilih tidak. Oke. Itu selanjutnya ya. Kita masuk di bagian formasi. Nah, ini yang agak susah di sini ya. Akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang untuk mengisi formasi. Nah, bagaimana untuk melihat formasi? Kakak sudah kasih tahu ya, ada bisa jadi SN, jadi ASN, ada juga di webnya langsung, ada juga di ini, ada juga banyak ya. Gitu teman cari aja yang sesuai dengan apa yang teman-teman mau ya. Oke, ini sudah masuk di bagian ini. Jadi teman-teman ini masuk di langkah ketiga. Teman-teman tunggu aja ya. Ketika teman-teman jadi akan ingatkan ya, ketika teman-teman agak lambat ya dalam mengisi formulir, teman-teman langsung refresh saja. Nah, ini kan sudah masuk ya di bagian ketiga itu mendaftar formasi. Jadi silakan pilih instansi pendidikan, lokasi dan jabatan formasi yang akan dilamar. Nah, ini perhatikan bla 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 bla. Oke, nah ini di sini pastikan ada mengakhiri pendaftaran di tahap terakhir atau resume. Oh, jadi sampai di sini ya tahap resume untuk mencetak kartu ya. Jadi ketika teman-teman sudah di bagian resume data semua, teman-teman lihat baik-baik, kalau sudah cocok baru dibuat bukuannya atau dibuat kartunya nanti. Oke, nah untuk pembuatan atau pengisian di nomor 3 formasi ini, teman-teman kakak akan upload pada siang hari ini ya. Jadi kakak upload. Jadi videonya untuk sampai di jenis seleksi tadi ya, kakak sudah buat videonya. Untuk mendaftar formasi di video selanjutnya yang mungkin siang lah kakak baru upload. Oke, mungkin cukup sekian video dari kakak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi kalau ada teman-teman bertanya masalah mengenai pendaftaran dan sebagainya, teman-teman di kolom komentar aja, nanti kakak akan balas. Oke. Sekian video dari kakak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.